Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back again di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini Mami Lucky Tarot mau bacakan pick a card, arti diamnya dia padaku selama ini. So, untuk bisa mencegah ataupun menghilangkan rasa penasaran kamu agar tidak berpikiran negatif, ya, karena kita pasti penasaran dong dengan seseorang yang kita sayangi. Ternyata kita sudah selesai, tapi ternyata masih ada rasa penasaran ingin tahu, ya. So di sini ada deck 1, deck 2, deck 3. Kalian dealkan dengan orang yang kalian inginkan. Kita baca doa dulu ya guys, menurut kepercayaan masing-masing, agar apa yang kita inginkan insya Allah tercapai dan diampuni dosa kita dan diberikan yang terbaik oleh Allah untuk pasangan selanjutnya. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Oke. Kalian bayangkan orang yang kalian inginkan, ya. Dan kalian tarik energinya. Kalian panggil namanya. Ya Allah, tunjukkanlah arti diamnya dia padaku. Oke? Oke, kita mulai ya. Mami Lucky Tarot pilih deck 1. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai dengan deck 1. Arti diamnya dia padaku. Kita akan mulai dengan energi kamu dulu ya. Artinya dia diam padaku. Yang terlalu banyak. Artinya, ini energi kamu dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Oke, energi untuk yang deck nomor 1 saat ini energi aku, energi kalian ya yang menonton channel ini. Ini timeless ya. Oke, ini kamu 9 of Cups. Wow, kamu energinya sedang banyak keberkahan ya di sini. Apa yang kamu inginkan insya Allah tercapai. Dan yang aku lihat di sini kamu sudah merasa puas ya dengan apa yang kamu miliki, karena beda ya dengan yang satunya. Kamu tersenyum di sini, kalau di deck yang tradisionalnya dia tidak tersenyum. So otomatis di sini kamu merasa bersyukur apapun yang Tuhan kasih, Allah kasih. Kamu merasa bersyukur dan kamu benar-benar mengaca diri ya. Lalu sini kamu terlihat sedang mengaca dari bola kristal ya. Sini ya, kalian bisa lihat ya. Oke, aku akan dekatkan lagi. Ya, kalian bisa lihat ini ya. Kalian bisa mengaca. Jadi intinya gini. Untuk yang deck nomor 1, kalian bersyukur apapun yang Allah kasih. Ya, di sini. Dan apa yang kalian inginkan, insya Allah tercapai. Juga positif, kamu optimis dalam kehidupan kamu. Kamu juga menjadikan nyata impian kamu di sini, ya. Kita lihat arti diamnya dia padaku dan kalian selama ini, ya. Jadi kalian ini sudah mulai bisa menerima hasil dari doa-doanya kalian, ya. Karena kalian bersyukur kepada Ilahi tentang apapun impian ataupun doa kalian yang terwujud ataupun tidak terwujud, ya. Kalian bersyukur dan kalian menikmati, menghargai pemberian Allah, ya. Arti diamnya dia padaku selama ini.
Oke, kita lihat ya the bottom of the deck. Oke, di sini dia mengkhianati ya. Yang aku lihat di sini. Mengkhianati tentang pernikahan ataupun long term kalian, twin flames. Padahal dia sudah membangun kehidupannya bersama kalian. Ya, dan ada sesuatu. Jadi gini, hubungan kalian ini sebenarnya sudah ending. Ya. Tapi kalian coba memulai kembali. Karena kalian sudah memaafkan, kalian coba memulai kembali hubungan ini, tapi ternyata dia mengkhianati lagi. Ya, dia memakai topeng karena dia bisa kembali dengan mantannya. Ya, dengan pasangannya yang dulu di sini. Tapi dia datang lagi ke kalian di sini. Ya, dia mengkhianati hubungan twin flame kalian itu. Dia akan datang kembali bisa atau dia dengan orang mantannya. Ya, di sini yang aku lihat. Tapi di sini kalian benar-benar sudah bisa menerima ya. Karena yang aku lihat Nine of Cups-nya ini sangat baik banget ya, bagus energinya. Karena sini kalian sudah bisa mengacak diri, siapa diri kalian, dan kalian menerima apapun yang terjadi di sini, membuat kalian bersyukur kepada ilahi. Ya. Kita lihat arti diamnya dia padaku selama ini. Wow guys, dia sedang healing ya, yang aku lihat. Karena ada High Priestess, Nine of Wands, the Star, and the Five of Wands, and the Devil. So otomatis ini orang sedang ada masalah ya dalam healingnya, karena dia coba untuk menyembunyikan tentang pernikahan ataupun hubungan kalian ya yang sudah mau menuju nikah long term, dan dia menyimpan tentang statusnya dia, tapi ternyata di banyak masalah dari adanya hubungan toksik dia dengan orang-orang yang dia ajak berselingkuh di sini. Karena dia menyembunyikan pernikahan ya. Di mana-mana orang yang menyembunyikan pernikahan pasti akan bermasalah. Entah dia sudah bercerai pun, tapi dia bercerai karena dia menyembunyikan pernikahan, otomatis kehidupannya tidak akan pernah bahagia. Karena dosanya itu belum terbayarkan dan akan menjadi besar ketika dia meninggalkan tanpa bisa membetulkan, tapi malah terus meneruskan perbuatannya. Maka kalian mendapatkan kebahagiaan di sini. Kalian berkaca diri, kalian menerima apapun yang Tuhan kasih, yang aku lihat seperti itu. Sedangkan dia di sini was-was terus ya tentang hubungan dan juga tentang spiritual ya. Dia sangat, kalau aku lihat di sini dia sangat berhati-hati banget ya malah ya. Padahal dia sudah sedikit lagi untuk bisa healing, tapi ternyata dia diberi cobaan, ya diberi masalah oleh ilahi, ya karena ada Five of Wands. Banyak sekali masalah yang dia yang dia hadapi, ya ada tantangan juga dari hubungan toksik ini karena penuh dengan amarah, dendam, kecewa, kecemburuan yang aku lihat. Tapi memang dia coba untuk healing, bermohon kepada ilahi agar dia bisa melawan rasa toksik ini, yaitu dia sebenarnya ingin kembali sama kalian. Rasa diamnya itu dia sedang belajar keagamaan, tapi memang dia menyembunyikan sebuah hubungan yang long term, yang sahnya dia ya, dan dia berharap bisa kembali, tapi saat ini memang dia berharap kepada ilahi bisa melawan toksiknya ini, terutama ilmu hitam yang ada di badannya dia. Karena dia ada masalah ya dengan cara toksiknya dia nih, cara dia berselingkuh, mungkin dengan orang yang dia selingkuhi ya, banyak masalah dengan dia. Di sini yang aku lihat. Makanya dia akan kembali sama kalian, berarti yang ini aku lihat ya. Seven of Pentacles, Seven of Swords, dimana dia akan coba untuk datang kembali ke kalian, meminta maaf setelah dia mengkhianati kalian ya, yang aku lihat seperti itu. Tentang akankah dia menghubungi kalian, makanya dia tidak banyak bicara dengan kalian karena dia ada masalah ya dengan orang-orang toksik kelilingnya dia. Sedangkan kalian diberikan keberkahan di sini.
apapun yang kalian inginkan tercapai, terwujud, insya Allah ya. Akankah dia bicara dengan kalian kelak? Seven of Wands, Ten of Swords. Oh my God. Knight of Swords. Oh, dia akan ya. Queen of Pentacles and the Death. Oke, yang aku lihat di sini dia ada kehancurannya dari cara dia percaya dirinya, dia hancur. High Priestess. Oke guys, dia dikhianati lagi nih dengan orang ketiganya ya, dikhianati lagi orang ketiganya. Ya, maka dia hancur dan dia belajar. The Knight of Cups, dia hancur nih guys, dia hancur. Ini orang ketiganya coba untuk membuat dia bingung karena diberikan darkness terus ya, ilmu hitam pelet di sini. Tapi dia coba lawan dan itu membuat dia percaya dirinya hancur, dan juga dia akan datang ke kamu ketika dia hancurkan karirnya oleh orang ketiga ya, karena dari efeknya ilmu hitamnya dia ini ya, karena dia tahu si orang ketiganya ini merasakan walaupun dia satu rumah ataupun enggak, kalau si cowok ini masih berharap bisa membangun kehidupan baru dengan orang lamanya, tapi masih berhubungan dengan orang ketiga, sehingga orang ketiga ini serem juga yang nomor 1 ya, dia akan datang memberikan kegelapan dan menghancurkan karirnya, akan dibikin gelap kesuksesannya oleh orang ketiga. Nah, dari kehancuran inilah dia akan datang ke kamu ini ya, untuk berserius insya Allah ataupun memberikan proposal. So, yang aku lihat di sini, the Seven of Wands, the Ten of Swords, the Knight of Swords, the Queen of Pentacles, and the Death. Jadi dia ini memang sedang menata kembali ya, menata kembali, belajar sabar dalam pembayaran karmanya dia di sini. Iya, karena dia ada pembayaran yang selama ini dia takuti, akhirnya terjadi juga suatu pengkhianatan yang selama ini dia tutupi tentang hubungan kalian, akhirnya dia terkhianati oleh orang ketiganya. Dan di sini dia akan komunikasi nih ya dengan kalian, dia akan komunikasi insya Allah secepatnya. The Knight of Sword, secepatnya bicara dengan kalian. Malah di sini dia ingin mengendingkan. Kalau aku lihat di sini dia ingin mengendingkan hubungan toksiknya, ya, perselingkuhannya di sini yang kulihat ya. Dia bilang dia ingin mengendingkan hubungan kamu karena itu merasa ngebunuh perasaannya dia sendiri. Tapi dia akan memulai lagi dengan kamu karena dia ingin bicara sama kamu di sini. Ya, ingin bilang kalau dia itu sudah ending hubungannya dengan orang ketiga karena karirnya dia hancur oleh orang ketiga. Dan di sini ya dia ini sebenarnya karma ya dari long termnya kalian ya, hubungan spiritualnya kalian, bahkan juga yang sudah menikah nih, karma dari pernikahannya kalian ataupun hubungan kalian. Ini yang membuat dia berharap kepada ilahi ya, kepada ilahi agar bisa bekerja kembali. Dia menginginkan banget nih tentang kalian ya, the commitment, Queen of Pentacles. Dia berharap bisa kembali dengan kalian karena dia juga optimis ya, obsesi sama kalian. Hati-hati, dia kangen banget, tapi dia bisa menggunakan pelet juga untuk bisa mengikat kalian lagi. Di sini
Dia merasa kompetisi ya. Dari rasa ketakutannya dia, dan dia juga banyak sekali kompetisi tentang keberaniannya dia di sini, yaitu untuk bicara sama kamu. Tapi memang kalau bicara sama kamu itu otomatis akan ada drama. Jadi membuat dia hampa, ingin endingkan sebuah drama. Dia ingin mengendingkan sebuah drama, ingin mengendingkan sebuah argumentasi ataupun masalah sama kamu. Dia akan komunikasi. Di sini yang kulihat, dia memang belajar untuk sabar, belajar menata lagi tentang hubungan spiritual kepada ilahi dan juga hubungan sama kamu. Karena di sini apa yang dia sembunyikan selama ini, yang ditakuti, ternyata terjadi, yaitu pembayaran karma. Sehingga dia berharap kepada ilahi, berdoa terus agar ada suatu keberanian untuk bisa komunikasi sama kamu. Dan dia konflik batin tentang komitmen sebenarnya, ya, karena dia memang belum siap, tapi mau tidak mau dia harus siap. Dan di sini dia ingin mengendingkan perjalanan toksiknya yang penuh dengan kekecewaan karena banyak amarah, dendam, dan juga ilmu hitam di sini. So, apakah dia akan berkomunikasi sama kamu? Iya. Dia akan komunikasi sama kamu. Kita lihat hubungannya kalian ya. Tapi memang dia sedang melawan ya, energi negatifnya dia dari orang ketiga, karena orang ketiga itu memberikan sihir kepada dia agar karirnya itu tidak sukses. Kenapa? Jadi ketergantungan dengan dia, dengan si orang ketiga ini. Mystic Star, harmony in the home and a great friendship. Dia coba untuk datang ke kamu ya, sebenarnya untuk meminta energi, pertolongan energi untuk bisa pulang ke rumah itu sama kamu lagi, karena dia merasa ada energi tidak baik dalam hubungannya dia dengan orang ketiga, sehingga dia banyak masalah dalam karirnya. Spirit, seperti yang aku bilang tadi, heavenly assistant from your angel and guidance. Dia minta tolong ya sebenarnya sama kamu. Nanti komunikasi sama kamu itu sebenarnya dia menginginkan koneksi energi dari kalian. Karena dia merasa apa yang kalian inginkan tercapai, sedangkan dia tidak bersama si orang ketiga itu, ya. Triple spiral, listening to divine wisdom and joyful learning life lesson. Ya, karena kan dia sedang ada pembelajaran hidup ya, yang mana dia ada pembayaran karma yang selama ini dia takuti ternyata kejadian, dan dia harus menata kembali ya dari apa yang dia lakukan, yang dia sudah rencanakan, harus terhianati oleh orang ketiganya ini. Dan harapannya dia pun menjadi ini ya, banyak ketakutan. Kenapa? Ya karena dia mengkhianati pernikahan ataupun long term kalian. Ya, dia coba untuk bersabar nih dalam memahami tentang komitmen. Maka dia akan datang, walaupun dia konflik batin, tapi dia ingin datang kembali dan ingin mengendingkan toxic ini, ya, yang aku lihat. So, apakah dia akan telepon kamu? Iya, dia akan bicara. Insya Allah sebelum 100 hari, iya, dia akan bicara sama kamu. Oke? So, kita lanjut untuk yang nomor 2 ya. Kita lanjut yang nomor 2, energinya kalian. The Judgment. Wow, bagus ya. Kalian lagi ingin memulihkan energi kalian, terlahir kembali. Kalian memang sedang siap untuk membayar karma kalian, karena kalian ingin terlahir kembali, ingin menjadi seseorang jiwa baru. Sini yang aku rasakan. Dan kalian memang sedang pembayaran karma ya, sedang menikmati arti diamnya dia ke kalian. Nine of Swords, the Six of Wands, the Emperor, the Three of Pentacles, the Five of Swords.
Oke, energi kalian di sini memang kalian sedang ada pembayaran karma yang mana kalian coba mengoreksi diri dan lebih spiritual lagi, mendekati kepada ilahi, dan kalian memang siap sih sebenarnya ya untuk menghadapi kesempatan baru lagi yang akan diberikan Tuhan selama kalian pembayaran karma. Di sini aku lihat juga kalian coba bersyukur apapun yang Tuhan kasih karena kalian berharap ada kedamaian setelah pembayaran karma. Oke. So guys, yang nomor 2, arti diamnya dia kepadamu. Nine of Swords, the Six of Wands, the Emperor, the Three of Pentacles, and the Five of Swords. Ya, di sini aku lihat ya. Kita lihat di bottom of the deck-nya dulu. Sini ada Four of Cups, the King of Wands, the High Priestess, the Two of Cups, and the Knight of Pentacles, the Seven of Pentacles. Di sini sebenarnya dia sama kalian ini sudah pernah kembali ya, sudah pernah rujuk, tapi ternyata ya dia bermain lagi dengan orang ketiganya ya. Ada lagi rahasia selain kalian karena dia orangnya selalu bermain-main ya, dan dia tidak pernah menepati janjinya. Karena dia bicaranya manis banget. Ya kalau dibilang playboy, dia memang playboy. Dan dia dalam masa penyesalan, kecewa dari pilihannya dia selama ini. Karena di sini kalian sudah siap ya untuk membayar karma, jadi kalian tidak memikirkan tentang dia di sini yang kurasakan. Arti diamnya dia merasa bersalah dari cara dia mencari perhatian orang lain. Dan dia merasa tidak happy dengan attention orang-orang sekitarnya dia, karena di sini dia memang orangnya nggak suka menjadi orang yang kalah. Dan yang aku lihat di sini memang dia keras kepala ya, dia merasa menyesal banget, merasa diteror, stres, dan merasa bersalah dari cara dia mencari perhatian, cara dia stubborn, ya keras kepala, cara dia mengendalikan sebuah hubungan. Karena dia orangnya selalu ada orang ketiga di dalam kehidupannya kalian, sehingga ya dia sendiri yang kalah. Walaupun dia menang nih ya dalam komitmen bertiga orang ini, bisa mendapati kamu dan orang ketiga, tapi ujungnya ya dia kalah sendiri, tidak merasakan kebahagiaan. Jadi yang aku bilang di sini ya, rasa arti diamnya dia ke kalian itu ya karena merasa bersalah, stres, depresi, dan juga dia fokus apa yang dia bikin masalah itu membuat dia untuk menghilangi ataupun menutupi kesalahannya itu ya keras kepalanya dia, egonya dia tinggi. Dia nggak mau terlihat kalah, nggak mau terlihat sedih, tapi sebenarnya dia kalah dari adanya perselingkuhan ini, trio party. Dan sini aku lihat dia juga meninggalkan trio party ini ya. Dia udah nggak merasakan kebahagiaan dari apa yang dia jalani selama ini, karena melihat kalian sudah ada bangkit ya, pembayaran karma juga di sini yang membuat dia merasa tidak nyaman sih kalian aku rasakan. Kenapa? Ya karena kalian sudah bisa menerima apapun yang Tuhan kasih, entah itu buruk atau baik karma yang kalian jalani sekarang dari perpisahannya kalian sama dia. Ini membuat dia kok perjuangan gue untuk mendapati perhatiannya kamu dan juga orang lain, ini ternyata dia nggak merasakan kebahagiaannya sama sekali. Karena dia merasa ya emang gue ego, tapi ya gue nggak mungkin kelihatan kalah depan dia gitu loh. Gue nggak mungkin kelihatan sedih dan tidak bahagia. Jadi otomatis dia jalani dengan orang ketiganya ini, tapi dia juga akan meninggalkan orang ketiganya ini suatu hari nanti. Ya, karena dia ada penyesalan ya dengan cara dia bermain tadi the King of Wands sama the Four of Cups. Dia nyesel banget sebenarnya dengan pilihan dan perjalanan playboynya dia, karena kan dia orangnya mudah dipercaya orang ya, dan merayunya super maut ya di sini yang aku lihat. Apalagi ngelihat kamu tuh sudah banyak perubahan sekali, dia sangat-sangat tidak happy ya, nggak bisa tidur guys. Melihat kalian sudah bangkit, melihat kalian sudah bisa menerima dengan kesakitannya kalian bersyukurlah kepada ilahi gitu ya. Ternyata kalian bisa bangkit tanpa dia. Bahkan kalian menjadi seseorang jiwa yang baru, yang penuh dengan spiritual. Sini makanya dia stres, ya depresi. Karena dia subjek gosipnya adalah dia sendiri gitu loh. Tapi dia coba menutupi dengan ya menjalani aja dulu lah dengan orang ketiganya.
ya. Tapi ternyata itu membuat dia terbunuh sendiri, guys. Ya. Dia menghujat dirinya sendiri dengan pikiran-pikiran negatif dari orang-orang lain jadinya, mau tidak mau, ya karena dia stres jadinya. Bahkan di sini aku bilang dia menjadi mengorbankan diri sendiri untuk kebahagiaan yang gak jelas dari orang ketiganya ini. Ya, jadi kenapa dia diam? Karena dia merasa bersalah dan dia nggak mau menunjukkan kalau dia ada kesulitan atau dia tidak bahagia dan dia tidak happy, stres. Dia nggak mau nunjukin ke kalian. Dan di sini aku lihat juga dia nggak mau nunjukin tentang kehidupannya dia itu sama orang ketiganya ini penuh dengan ketidakberuntungan. Dia nggak mau nunjukin. Dia orangnya gengsi banget, guys. Gengsi, super gengsi, guys. Ini kenapa aku bicaranya seperti ini yang nomor 2 ya? Apa ini energinya kalian ya kalau bicara yang ya sudahlah, sutralah gitu ya. Beda sama yang nomor 1. Kita lihat apakah dia akan koneksi kalian lagi, bicara dengan kalian kelak. Kita lihat. The Knight of Wands. Sepertinya tapi masuk dan keluar lagi. The Lovers. Apakah dia akan hubungi kalian lagi? The Five of Pentacles. The Knight of Cups. The Seven of Swords. Wih, hati-hati ya guys. Dia datang nih, tapi hanya menginginkan, maaf ya, fisikal aja, seksualnya kalian. Setelah itu dia meninggalkan kalian lagi. Ya, dia datang atau memberi kabar, ya. Tapi ujungnya dia akan meninggalkan kalian lagi nih, mengkhianati kalian lagi. Dia datang hanya untuk membuat kalian happy sebentar. Setelah itu dia mengkhianati kalian lagi. Four of Swords, Four of Wands, The Queen of Wands. Kalian memang memaafkan dia ya. Ten of Pentacles and The King of Pentacles. Gini, oke. Three of Wands. Kalian long distance juga nih sebagian ya. Long distance, sorry guys. Long distance, dan kalian coba untuk kembali lagi komitmen ya. Tapi ternyata komitmen ini melelahkan, sehingga ya dia akan meninggalkan kalian lagi, mengkhianati kalian. Dia akan datang tapi dengan cara immaturnya dia, dan dia akan mengatakan cinta walaupun sudah ketemu sama kalian hanya untuk seksual aja. Setelah itu dia akan meninggalkan kalian lagi dan memberikan cintanya sama orang lain, dan itu semuanya topeng untuk datang ke kalian, karena dia hanya menginginkan kepuasan dari permainannya dia sendiri. Kan aku bilang tadi, dia orangnya suka apa ya kalau dibilangnya, orangnya suka mengendalikan deh. Soalnya kan itu the emperor ya, seseorang yang merasa gue nih bisa loh mengendalikan semua orang, meleaderkan. Jadi ini merasa gue nih orang yang paling harus dihormati, harus dihargai gitu. Dan sini sebenarnya dia merasa bersalah ya, dari permainannya dia, dari cara dia mencari kepuasan. Dia merasa bersalah sebenarnya. Dan dia juga sebenarnya ingin kembali sama kalian yang untuk rujuk, tapi memang satu sisi dia kehilangan pekerjaan guys ya, dan dia juga dipecat oleh kantornya. Maka dia kehilangan, dia malu, makanya nggak bisa bicara dengan kalian. Karena di sini aku lihat ya, dia coba berkomitmen ya dengan orang lain lagi, maka dia mendapati karma. Di sini aku lihat pembayaran karma dengan ya, dia kehilangan pekerjaan, kehilangan pamornya, kehilangan harga dirinya ya di sini, karena dari aksi dia yang selalu menggunakan nafsunya. Dan dia di sini juga berkomitmen dengan orang lain, janjinya untuk menikah. Otomatis ya dia meninggalkan begitu aja. Sekarang semuanya penuh dengan pengkhianatan, penuh dengan topeng. Lihat di sini ya, dia merasa bersalah ya dengan perjalanan twin flame ini.
Padahal dia sebenarnya ingin sekali ya mempertahankan, tapi yaitu dia selalu memakai ego, ya memakai cara dia sendiri, bahkan dia nggak ada komunikasi sama kalian untuk bisa mempertahankan sebuah hubungan. Ya gimana bisa mempertahankan kalau komunikasi aja nggak ada? Sama aja ngomong sama orang gagu, iya kan? Orang gagu ketahuan masih bisa a i u e o. Nah kalau orang nggak gagu tapi diem, gedek kan, marah kan, yuk capcus, ya kan? Nah di sini dia kan kehilangan pekerjaannya dia, ya, dan juga ada kehilangan kestabilan kehidupannya dia, ya, karena dia mempermainkan koneksi ini spiritual dan juga menggunakan kalian cuma untuk pikiran seksualnya dia. Dan apa yang dia pertahankan dari topengnya ini, otomatis ujung-ujungnya dia akan meninggalkan sendiri. Kemenangan sia-sia kalau bagi aku. Di sini dia merasa bersalah dengan koneksi ini karena dia sebenarnya ingin menstabilkan, mengendalikan, tapi ujungnya dia sendiri yang akan meninggalkan. Dan dia orangnya nekat ya, ketika dia menginginkan sesuatu terutama tentang kepuasannya, dia orangnya suka buru-buru ya, karena dia merasa energetik dan gak pernah takut. Apalagi kalau dia ingin mendapatkan perhatian dari orang-orang yang dia inginkan, dia akan kejar terus orang itu sehingga dia udah dapat perhatiannya, dia akan meninggalkan ya di sini. Nah yang aku lihat di sini, dia akan kehilangan attention ya, perhatian dari orang-orang banyak. Dia akan kehilangan dari kemenangannya dia selama ini yang dia jalani, yaitu kepuasannya dia, entah dengan seksualnya dia atau dengan kejantanannya dia akan kehilangan semuanya di sini. Dan juga dia akan kehilangan tentang komitmen orang ketiganya. Kenapa? Karena dia akan dikhianati kembali oleh orang ketiganya. Di sini yang aku lihat seperti itu. So, kita lihat tentang hubungannya kalian ya. Koneksinya hubungannya kalian. Fire. The element of fire heralds a new life, renewed passion and positive transformation. Ya, kamu kan ada transformation nih, yang mana kamu sudah mulai membara, ingin mendapati kehidupan baru, yaitu dengan pembayaran karma. Ya, ini kamu nih, yang aku lihat. Makanya kamu di sini menerima aja apa yang Tuhan kasih, nikmati. Ya. Mystic Star, harmony in the home and great friendship. Ya, dia akan coba untuk datang ya, berlaga dengan manisnya ya ucapannya ya, untuk menjadi teman, untuk mendapatkan perhatian kamu. Ujungnya dia akan meninggalkan lagi hubungan ini karena dia ada orang ketiga. Ya, dia nggak pernah mau kesepiannya. Aku lihat di sini. Spirit, heavenly assistant from your angel and guidance. Ya, dia sebenarnya dia datang ini hanya untuk bisa menyegarkan koneksi ini. Karena kenapa? Karena dimana dia tidak berkoneksi dengan kamu, tidak bicara sama kamu, dia akan selalu banyak kesulitan, banyak masalah, kehilangan pekerjaan, kehilangan kehormatannya dia, tidak dipandang hormat sama orang lain, tidak mendapatkan perhatian orang lain. Dan di sini dia juga akan dikhianati dengan orang-orang sekitarnya dia, dimana dia tidak komunikasi sama kamu guys. Ya, jadi dia datang hanya untuk mengambil energi kamu. Kalau bisa mendingan kalian fire, yaitu katakan tidak ya buat dia. Walaupun untuk komunikasi, walaupun kalian kangen, rindu apa, kalau bisa kalian fokus bayar karma dulu di sini. Ya, transformation untuk mendapatkan positif energi, dan kalian akan mendapati kebahagiaan kok, dimana kalian bisa menahan sesuatu yang tidak membuat kamu nyaman lagi. Buat apa dipertahankan ya, karena di sini dia hanya untuk dapatkan harmoni, tapi sebagai anggapnya itu sama kalian tuh teman ya, teman yang benefit, yaitu teman yang mendapatkan sesuatu ya, jadi pemanfaatan ujungnya, narcissistic ya. So guys, aku harap ini bisa resonate untuk yang nomor 2 ya. Kamu hati-hati ya guys, karena di sini ada happy love, a joyful, stable partnership and goal friends. Ya, intinya dia akan datang hanya meninggalkan kalian ketika kalian sudah bangkit. Ya, buat apa? Sayang kan cara healingnya kalian di sini, ya. Kalian akan mendapati happy love, yang mana kalian menikmati pembayaran karma, dan kalian juga bisa berkata tidak untuk sesuatu yang tidak membuat kalian bahagia. Oke?
So kita lanjut ya, yang kuat ya, yang nomor 2 ya, kalau dia akan datang nih, tapi ya gitu datang dan pergi nggak jelas ya. Kita lanjut ke nomor 3. Kita lanjut ke nomor 3. Apa kabar yang nomor 3? Kita lihat energinya kalian ya. Ini kartu baru guys. Kalau ada yang mau pesen ke Instagram aku ya, ada di layarnya, nanti kalian bisa inbox ya. Ini setiap kartu aku sudah aku ritualkan, jadi kalian bisa memakainya langsung, tapi tetap memakai doa kalian masing-masing ya, karena ini kartu sudah aku positifkan dengan energi aku ya, dengan spiritualku. Oke, kita mulai energinya kalian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Energinya kalian. Wow, di sini kalian ada 9, The Hermit. Oke, ini kartunya healing semua ya. Kalau yang nomor 1 tadi sudah selesai. Allahu Akbar. Kita tunggu azan dulu ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ya Allah. Aku matiin dulu ya guys. Guys, welcome again ya. Sorry tadi azan. Oke, gini. Untuk yang nomor 3, kalian sedang mencari jiwa kalian. Ini kalian sedang di healing ya. Dan ini juga kalian coba untuk bisa mengoreksi kesalahan kalian di masa lalu. Kalian juga coba untuk menjadi seseorang yang bisa dewasa menghadapi setiap permasalahan, entah itu yang tersembunyi walaupun yang tidak. Kalian akan mengetahui sebuah rahasia juga ya. Di sini yang aku lihat, dimana kalian bisa menyimpan sebuah rahasia dan kalian bisa mengetahui rahasia yang selama ini disembunyikan oleh orang yang kalian dealkan. Di sini yang kulihat The Hermit, seseorang yang mencari jiwanya di dalam kegelapan dan coba untuk mencari keberhasilan melalui spiritual. Ya, karena kalian ingin sesuatunya itu berjalan dengan baik. Jadi kalian coba untuk mengoreksi diri dulu. Ini bagus guys, oke? So kita lihat arti diamnya dia ke kalian. Oh, Queen, The Justice. Arti diamnya. Wow, ini serba Queen ya. Wow. Page of Swords. Ini dia ada pembayaran karma ya guys, dimana kalian coba untuk mengoreksi diri ya, karena dia bermain ini bukan hanya satu orang ya, 3 orang. Ada seseorang sama dia ini tiga orang yang dia jalani saat ini, semuanya pembayaran karma. Dan dia sini yang kulihat, wow, Queen of Cups, the 8 of Pentacles, 7 of Wands, and 5 of Wands, 5 of Swords, 7 of Cups. Oh, ini juggling ya. Yang aku lihat di sini dia banyak halusinasi ya, bermimpi, menghayal, dan dia dalam hayalan itu ya dia sia-sia, sehingga dia coba meninggalkan hayalannya dengan mendatangi kalian kembali nih ya, dan ingin ada kekuatan ya yang aku lihat di sini. Karena dia merasakan tujuan hidupnya itu sama kalian, dan dia juga coba untuk mengambil langkah cepat ya di sini untuk bisa mengontrol kembali hubungan kalian ya, yang bisa diperbaiki, karena dia juga tahu kalian masih memikirkan dia. Tapi yang kulihat di sini malah dia bermain dengan 3 orang ya. Nah, di sini dia coba untuk tegas
terutama dalam komitmen, karena di sini sebagian dia ada yang dipecat dari pekerjaan karena the Queen of Pentacles dan the Justice, ada sebuah keadilan dari adanya cara dia menghadapi suatu masalah, karena dia juga orangnya masih belajar ya. Jadi kalian juga sedang healing, dia juga sedang healing ya, karena tapi di sini ada pembelajaran yang sangat membuat dia tertekan. Mau tidak mau dia harus mengambil langkah di sini. Queen of Swords, kalau dihitungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini Queen of Swords-nya beda ya dengan yang lain. Jadi dia merasa terkhianati lagi nih. Dari kesombongannya dia, keangkuhannya dia, dari orang-orang yang dia dekati, terutama karena keuangan. Arti diamnya dia ya karena dia terluka sendiri ya dari arogannya dia di sini. Dan dia mendapati pembayaran karma dari cara dia mencari kesempatan untuk kesuksesannya dia sendiri. Tapi dia memantau kalian semua ini. Ya, dia sangat berhati-hati untuk bisa kembali sama kalian dan bicara dengan kalian. Ini aku lihat seperti itu. Dan karena dia selalu memakai topeng ya, berhayal terus, hidupnya manipulasi sehingga dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Walaupun dia dapat, tapi dia nggak bahagia, sia-sia banget gitu. Dan di sini dia coba untuk berkomitmen ya dari keputusannya dia, walaupun dia menghadapi masalah tentang hukum dari adanya pekerjaan dia ataupun komitmen, sebagian ada yang bercerai dengan kalian nih. Tapi dia coba untuk memantau kalian karena dia juga tahu kalian juga masih memaafkan dia dan masih ingin kembali sama dia. Itu perasaannya dia. Kita lihat apakah dia akan hubungi kalian. Apakah dia akan hubungi kalian? Apakah dia akan hubungi kalian? Apakah dia akan hubungi kalian? Seven of Swords. Oh my goodness. Six of Swords. Four of Pentacles. The Devil. Sorry, hold on. Oh, sorry, the Moon. And the Death. Apakah dia akan menghubungi kalian? I don't think so. Sorry guys, yang nomor 3, I don't think so. This guy or this girl will not contact you ya. Okay. Karena dia masih bermain memanipulasi keadaannya dia ya, yang mana dia masih mempertahankan hubungan kalian di dalam kegelapan sehingga kalian bingung ya untuk mengakhiri atau tidak. Dia pun sama, karena dia masih bisa melihat kehidupan kalian nih berdua untuk bisa berdamai. Sebenarnya bisa ya, dia bisa memanipulasi komunikasi kalian, bisa, tapi ujungnya dia akan membuat kalian bingung dan kalian juga hanya merasakan hubungan ini halusinasi, tidak ada kenyataan, dan ujungnya nanti hubungan ini menjadi hampa. Makanya kalian the hermit coba mencari jiwa sendiri. Yang aku lihat. Dan kalian juga di sini benar-benar berhati-hati ya dalam mengambil sikap sekarang yang aku lihat, karena dia juga bisa aja datang dengan kalian memanipulasi keadaannya dia, ucapannya dia ya, agar kalian percaya sama dia. Di sini yang aku lihat. Dan ya dia masih mempertahankan sih hubungan kalian dan juga orang ketiganya ini, karena dia orangnya penuh dengan topeng, penuh dengan kebohongan, penuh dengan illusion ya, dan juga dia orangnya takut sekali yang namanya komitmen. Yang aku rasakan, dia nggak mau hubungan yang stagnan
Dia maunya yang ada suatu perubahan gitu terus. Maka dia orangnya banyak sekali rahasia di dalam hubungan kalian. Walaupun kalian berhubungan lagi, berkomunikasi, dia tetap merahasiakan sesuatu. Dan dia coba untuk menjujurkan nih nanti, ya suatu hari nanti. Kucingku berdua lagi berantem-beranteman, si Malik sama si itu siapa, si pungut. Lucu banget. Oke. Jadi dia akan datang lagi, bisa aja datang ke kalian. Dia akan menjujurkan, memutuskan ataupun menjujurkan ya tentang topengnya dia. Ya, tapi memang di sini dia harus bisa berdamai ya dengan masa lalunya dia, yaitu dengan komitmen bersama kalian. Karena sini ada suatu keadilan yang harus dia jalankan, yang selama ini dia pertahankan, tidak mau ada pembayaran karma, tapi harus mau tidak mau. Dan ya dia harus bisa berlaku adil dari masa lalunya dia yang selama ini masih stagnan dalam kehidupannya dia dan kamu. Dan ya dia hanya memberikan kebingungannya dalam kehidupan kamu nantinya, karena dia coba untuk meminta maaf sama kamu, ada di sini ya, karena ada Six of Swords. Dia akan coba, tapi dia memanipulasi lagi keadaannya, sehingga dia memantau ya di sini, karena dia juga belajar dari kehampaan hidupnya. Kenapa dia tidak telepon kamu? Karena dia hampa saat ini hidupnya, walaupun banyak orang-orang yang dia dekati saat ini. Itu tidak bisa membuat dia bahagia. Dan lihat di sini ya dia ingin menjujurkan sih ya, akan datang ke kamu insyaallah. Dan satu sisi ya kemungkinan dia akan bercerai dengan kamu atau ingin kembali dengan kamu, ini bisa antara dua. Tapi memang dalam kejujurannya ini dia masih menyimpan rahasia, karena dia orangnya tidak ingin ya menjadi seseorang yang hidup hanya stagnan. Jadi dia pengennya hidupnya itu serba yang baru. Jadi dia nggak suka yang itu aja monoton, dia nggak suka ya. Maka dia selalu memantau siapapun yang dia inginkan, terutama orang-orang yang dia tujukan di sini. Dan yang aku lihat di sini memang dia mengikuti intuisi ya. Ketika dia menginginkan seseorang, dia harus pantau dulu nih, bagus nggak nih orang, ya nggak bisa lah ya kan. Kalau kita begitu terus ya otomatis kita nggak ada kejujuran. Kalau kita selalu memantau, tidak menerima apa yang Tuhan kasih, itu sama aja munafik ya, tidak tidak bersyukur gitu loh. Karena kan dia sudah diberikan yang terbaik nih, ya kan? Tapi dia memantau lagi dengan orang lain, dan dia gunakan kepintarannya dia itu ya, entah dari seksnya atau tampannya atau cantiknya, seksinya, kayaknya ya kan, untuk bisa memikat orang banyak, tapi ujungnya dia sendiri yang hampa ya. Dan dia juga ending dari cara dia memantau nanti suatu hari nanti. Dan yang aku lihat di sini dia memang orangnya selalu memakai topeng ya dalam berhubungan long term dengan kamu, karena dia merasa mempertahankan kamu itu ya, kamu selalu memaafkan dia gitu loh. Tapi ternyata ya dia tidak bisa menjaga komitmen ini sama kamu, sehingga komitmen ini menjadi ending ya. Banyak sekali hal yang dia buat tidak membuat kalian nyaman sebenarnya. Makanya kalian coba untuk mengoreksi diri, ada apa sih dengan diri aku ini, kenapa sih dia selalu datang dan pergi, apa aku salah gitu loh, apa ada yang salah dengan diriku. Jadi kamu nih coba untuk mengoreksi diri, bagus sih ya. Jadi kamu harus berhati-hati dengan orang seperti ini, karena kalian juga nggak ada bicara ya. Dan dia sangat-sangat pembohong besar nih yang aku lihat, hati-hati ya, karena dia selalu mempertahankan apa yang membuat dia stabil, dan dia tidak suka kesendirian. Tapi suatu hari nanti dia akan menjujurkan di mana dia sudah kehilangan cara dia memantau, dan dia mendapatkan keadilan dari kestabilannya dia, yaitu tentang keuangannya dia. Bisa aja dia akan bermasalah dengan pekerjaan di sini yang aku lihat, dan juga bermasalah dengan hukum tentang keuangan. Oke, kita lihat ya dengan koneksinya kalian. Air sign, 3 angka 5, wishes come true. Okay. Air sign, work with the element of air to cut through to the core of a situation and see the truth. Exactly, the truth kan, kalian pengen kebenaran.
So otomatis yang kalian cari adalah ini topengnya dia, yaitu dengan kalian mengoreksi diri kalian, coba untuk tidak banyak bicara dengan dia, biarkan dia bicara, gunakan cara diamnya kalian ya di sini. Dan Triangka 5, manifesting money and income. Yap, yang mana kalian sudah bisa mengoreksi diri kalian ya, belajar dewasa, menerima apapun yang terjadi. Dia membohongi kalian, kalian akan mendapati hasil dari cara kalian healing ya. Tapi memang butuh kesabaran ya. Wishes come true, rapid achievement of your dreams and wishes ya, di sini ya. The Hermit ini seseorang yang penuh kesendirian, tapi dia gunakan kesendirian itu dengan spiritual, mendekati kepada ilahi, dan dia yakin apa yang dikerjakan saat ini memang butuh waktu, kesabaran, keikhlasan untuk mendapati hasil yang dia inginkan, yaitu tentang kebenaran, tentang kesuksesan, tentang kebahagiaan ya. Di sini dia semua akan dapati, tapi memang butuh proses untuk bisa mendapati semua itu. Tidak ada yang mudah ya, karena dia mencari jiwa sendiri dalam spiritualnya, mendekati kepada ilahi, dan coba untuk dewasa menghadapi apapun yang dia terima, apapun yang dia lalui ya selama ini gitu. So guys, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa di subscribe, di like, and di comments-nya channel aku, Lucky Tarot MS, and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.